Singosari yang bercorak Hindu ini dikenal dengan nama Candi Menara, karena Candi Singosari memiliki bentuk dan rupa seperti menara. Letak candi ini berada pada dataran tinggi, sehingga candi ini merupakan candi tertinggi pada masanya. Dapat kita ketahui, apabila sebuah candi terletak semakin tinggi, maka semakin dekat pula dengan para dewa, karena letak para dewa berada di atas. Fungsi dibangunnya candi ini digunakan sebagai tempat pendermaan bagi raja terakhir, yaitu Raja Kertanegara. Cerita tentang candi, bahwa candi ini adalah salah satunya peninggalan dari kerajaan Singosari, di mana candi ini dibangun pada zaman Raja Kertanegara. Terus apa fungsi candi itu? Secara umum pada zaman kerajaan fungsinya adalah pertama untuk pemujaan atau dalam arti untuk upacara keagamaan. Di samping untuk pemujaan, juga candi ini dipakai untuk menyimpan sebagian abdi jenazah Raja Kertanegara, seperti raja-raja yang terdahulu seperti Kanaro, Ansopati, Tojo dan sebagainya itu dicandikan. Tapi tidak semuanya abunya itu dalam arti gini, karena mereka beragama Hindu setelah meninggal dibakar, terus abunya itu disebar, sebagian buang ke laut, ke gunung, ke sungai, bagian di seluruh penjuru mata angin ya, terus bagian ditaruh di candi. Bagian batur, bagian yang berada di tingkat bawah persegi 4 yang dinaiki dari arah barat melalui sebuah tangga buatan. Dahulunya, tangga buatan ini terdiri dari dua bagian, yaitu tangga sebelah kanan dan kiri, sehingga penampilan candinya menjorok ke arah barat di depan ruang utama. Bagian batur disebut juga dengan teras candi. Bangunan ini berdiri di atas teras yang menjulang persegi 4 dengan tampilan yang sangat sederhana. Ukuran pada teras ini berkisar pada 13,84 meter persegi. Kemudian, dari teras tersebut terdapat bidang luas persegi 4 yang dalam, yang terletak memanjang antara sederetan tepi atas dengan tepi bawah pada teras candi. Sederetan bagian ini memiliki panel-panel dan tepi-tepinya menunjukkan tidak adanya bentuk pahatan yang sama dengan candi Hindu lainnya. Keseluruhan bentuk-bentuk datar persegi 4 ini berukuran 3,47 kali 4,18 meter persegi, yang letaknya rata dengan teras yang terdapat di dasar teras. Kaki candi, yang merupakan bagian ruang utama yang berada di tengah dan menghadap ke arah barat. Di bagian kaki candi inilah merupakan keunikan dari Candi Singosari, karena kaki candinya dilengkapi dengan saluran pada lantainya di aliran keluar pada teras sisi utara, sehingga seolah-olah candi tersebut sebagai lingga yang berdiri di atas hima. Selevel dengan pintu utama terdapat relung tempat diletakkannya arca-arca. Pada bagian ini terdapat 5 relung dengan letak di bagian yang berbeda-beda. Pada bagian barat terdapat 2 relung, sedangkan utara, timur, selatan terdapat 1 relung di setiap bagiannya. Sekarang, isi dari setiap relung-relung tersebut sudah kosong tanpa arca. Ada pula yang hilang. Kepala putakala merupakan hiasan pada bagian depan candi yang terdapat pada ambang pintu masuk ruang utama. Hiasan ini dinamakan putakala, merupakan muka yang digunakan sebagai tempat suci yang sudah dicantumkan pada kitab Skanda Purana yang berisi tentang tempat-tempat suci yang ada pada Candi Singosari yang melindungi dari serangan musuh yang diperintahkan oleh Dewa Siwa. Hiasan ini dapat pula dijadikan sebagai pembatas bagian-bagian pada candi, yaitu pemisah antara burloka dengan buah loka. Bagian badan Candi Singosari yang berbentuk langsing dengan bagian yang menjulang kerucut ke atas, terdapat tubuh candi pada sisi luarnya yang dihiasi dengan sebuah relung-relung yang tidak begitu dalam, sehingga menandakan bahwa bagian candi ini tidak terdapat arca di dalamnya. Telah dituliskan dalam sistem panteon dari aliran Siwa Siddhata.
Tubuh Candi Singosari melambangkan alam skala niskala, yang berarti alam antara yang dikuasai oleh Dewa Siwa sebagai Sadar Siwa dengan keempat aspeknya. Di atas setiap relung terdapat pula Trimuka, yang ornamen atau hiasannya sudah sempurna, yang sangat jauh berbeda dengan penyelesaian hiasan Butakala yang terdapat pada pintu ruang utama pada kaki candi yang sebagian besar belum selesai. Sehingga relung-relung tubuh candi dipahatkan lebih sempurna jika dibandingkan dengan kepala Butakala. Swarloka, puncak Candi Singosari yang menjulang tinggi dan semakin ke atas semakin runcing, memiliki bentuk limas dengan atap yang pecah, sehingga dapat memiliki bentuk seperti kubus. Pada awalnya, bentuk Swarloka ini runcing, namun sekarang sudah runtuh sehingga terkesan berbeda dari bentuk aslinya. Pada bagian barat Candi Singosari terdapat dua relung, yaitu di sebelah utara dan selatan. Pada bagian utara terdapat arca Mahakala, sedangkan pada bagian selatan terdapat arca Nandit Cuara. Mahakala sendiri adalah dewa penjelmaan dari Siwa yang raut mukanya seperti raksasa. Ciri Mahakala itu membawa goda. Nanditswara juga dewa penjelmaan dari Dewa Siwa, tetapi lebih tepatnya penjelmaan dari lembu Nandi yang mendapatkan pencerahan kekuatan dari Siwa. Karena kekuatan sakti Dewa Siwa itulah lembu Nandi naik derajatnya menjadi manusia, yaitu Nanditswara. Ciri-ciri Nanditswara adalah membawa trisula milik Dewa Siwa. Relung pada dinding sebelah utara kaki candi ini ditempati oleh arca Durga. Filosofi dari arca ini berbentuk Dewi Uma Parwati yang diwujudkan dalam sebuah Durga Manisa Suramandini, yaitu merupakan sebuah Durga ketika berperang melawan raksasa. Penggambaran Durga pada umumnya dilukiskan tegak yang memiliki sikap tegak atau berdiri dengan gaya melenggok. Relung candi selanjutnya yang berada di sebelah timur kaki candi yang ditempati oleh arca Dewa Ganesha. Arca Dewa Ganesha merupakan putra dari Dewa Siwa dengan Dewi Uma Parwati. Ia digambarkan dengan bentuk yang gemuk, perutnya yang buncit dan berbentuk kepala gajah. Patung Ganesha yang memiliki ukuran tinggi berkisar 1,54 meter dengan lebar 1,05 meter dengan dalam 0,74 meter yang digambarkan ketika arca Dewa Ganesha sedang duduk bertangan empat bersenjatakan kapak dengan tasbih membawa mangkok. Pada relung bagian selatan ditempati oleh arca Resi Agastya. Makna filosofi dari arca Siwa Guru adalah sebagai guru dari para resi. Ia digambarkan sebagai orang tua yang berjenggot dan berkumis lebat. Bentuk badannya tegap dan perutnya buncit, menandakan bahwa ia putus dalam berbagai ilmu keagamaan. Situs arca Dwarapala terletak di sebelah barat situs Candi Singosari. Tepatnya berada di sisi kiri dan kanan jalan utama desa Candi Renggo yang membujur ke arah timur ke barat. Dua arca Dwarapala yang sebelah kiri, yaitu pada bagian selatan, berada di atas pedesal yang dibuat sekitar tahun 1982 Masehi. Sewaktu arca tersebut diangkat dari kondisinya yang tenggelam, sebatas perut menghadap utara. Situs itu berbentuk dua arca yang dibuat dari batu monolitik dengan ketinggian 3,70 meter. Keberadaan dua arca itu menunjukkan bahwa lokasi itu pada masa lalu merupakan pintu gerbang kerajaan Singosari, yaitu fungsi arca Dwarapala di masa lalu memang sebagai simbol dari penjaga pintu atau pintu gerbang. Menurut Piagam Singosari pada tahun 1351 Masehi,
yang diterjemahkan oleh Brandes dalam sebuah buku yang berjudul Beschrijving van het Singosari en de Volkinto Nelen van Penataran 1909 disebutkan bahwa Candi Singosari dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung, yaitu Sabta Prabu, yang terdiri dari 7 raja yang diperintahkannya, yang disampaikan oleh Tribuana Tunggal Dewi Maharaja Jayusmanwardhani, Kepala Maha Menteri Rakyat Empu Mada, untuk mendirikan candi bagi Maha Brahmana, kepada agama Siwa Buddha Tantrayana, mantan Mahapatih yang gugur bersama Prabu Kertanegara. Ini dari orang sejarah pernah dibuktikan, karena di prasasti itu menerangkan kalau candi makam, untuk membuktikan bahwa itu makam, ada di tengah-tengah candi itu ada pripe. Seperti Ken Arok Anusapati itu setelah digali memang ditemukan pripe itu. Berarti ini bahwa ini adalah makamnya raja ini. Itu tidak ada ditemukan pripe, karena ceritanya Candi Singosari belum selesai. Jadi yang jelas candi ini Singosari ini hanya untuk pemujaan saja. Ya, seperti saya terangkan bahwa fungsi candi pada zaman dulu, zaman kerajaan, pada untuk keagamaan. Namun sekarang setelah kemerdekaan, ini untuk pemerintah memang dilestarikan dengan tujuan untuk pembelajaran sejarah. Jadi dilestarikan untuk bukti bahwa dulu itu ada kerajaan. Apa buktinya? Ini candi, arca dan sebagainya. Sangat-sangat bisa membantu, karena selama ini anak-anak akan yang baru-baru ini lupa akan adanya peninggalan sejarah, sehingga dengan adanya pelajaran tematik yang ada di sekolah dasar itu ada pelajaran khususnya mengenal peninggalan sejarah, di antaranya yaitu candi-candi. Kemudian tadi pagi berangkat ke Candi Jago, ke Taring Jago, ke Museum Brawijaya, dan ke Candi Singosari. Untuk anak-anak sangat-sangat tertarik, masalahnya orang tua jarang atau tidak ada waktu mengantarkan anaknya melihat benda-benda peninggalan bersejarah. Untuk itu guru yang ada di sekolah dengan mengantarkan anak ke benda-benda bersejarah, secara langsung anak meninggal mengetahui benda-benda apa saja yang merupakan peninggalan bersejarah, di antaranya Candi Singosari, Candi Jago, Candi Medal, yang ada di daerah Malang.